Selamat datang di Kota Palembang. Dan pendengar dan netizen El Sinta, saat ini saya sedang berada di salah satu ikon destinasi wisata religi yang ada di Kota Palembang, yaitu Museum Bait Al-Quran Al-Akbar atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Al-Quran Raksasa. Berlokasi di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang. Museum ini menghadirkan 30 juz Al-Quran yang dipahat dengan kayu tembesu dan disusun setinggi 15 meter. Untuk mengetahui seperti apa keindahan dari Museum Bait Al-Quran Al-Akbar, saya akan menemui salah satu tugas yang ada di sini dan saya sudah berjanji dengan Mas Wahyu. Ikuti saya, Mas. Dan juga netizen El Sinta, saat ini saya sedang berada di dalam Museum Bait Al-Quran Al-Akbar. Yang Anda bisa lihat di belakang saya sudah ada ukiran-ukiran mushaf Al-Quran yang disusun setinggi 15 meter. Saya akan menjelaskan suasana di sini. Saat Anda berkunjung ke Museum Bait Al-Quran Al-Akbar ini, Anda akan takjub akan indahnya Al-Quran Al-Akbar yang ada di belakang saya, dan juga Anda akan merasakan suasana yang seperti di luar Indonesia, seperti di Timur Tengah, karena ornamen-ornamen yang ada di sekeliling Masjid Al-Quran Al-Akbar ini dibuat temanya seperti Timur Tengah. Nah, pendengar dan juga netizen El Sinta, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu salah satu pengurus dari Museum Bait Al-Quran Al-Akbar. Ya, saya ingin tahu nih hal menarik apa saja yang bisa kita ketahui dari Al-Quran Raksasa ini. Saya tadi udah janjian untuk ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, saya mau tanya dong, untuk sejarahnya sendiri sampai akhirnya Palembang memiliki Museum Al-Quran sebesar ini ya, yang diakui sampai ke mancanegara, itu sejarahnya seperti apa? Nah, jadi ini bermula daripada beliau ini yang membuat Al-Quran Akbar ini, salah satu ustadz dulunya dari pesantren. Beliau salah satu kaligrafer yang cukup terkenal juga. Beliau sangat mahir dalam menulis kaligrafi, hingga akhirnya beliau menulis kaligrafi di Masjid Agung Kota Palembang. Ketika dalam pembuatan proses, ketemulah beliau sama Bapak SBY, hingga akhirnya beliau membuat kaligrafi tulisan Al-Quran Akbar pertama kali. Itu lembaran pertama kali yang tulisan Al-Fatihah bersama kitab Al-Karimnya. Itu yang pertama kali. Setelah pembuatan itu, beliau berpikir lagi, kenapa nggak membuat sampai 30 juz. Tapi dengan adanya pemikiran seperti itu, memang luar biasa, membuat Al-Quran Akbar sampai 30 juz, biaya yang sangat besar. Tapi beliau berpikir kembali bagaimana dengan pembiayaan. Maka dari itu beransur-ansur sehingga pembuatan Al-Quran Akbar terpotong-potong dari tahun 2002 sampai 2019 selesai 7 tahun. 2010 Al-Quran dipajang di Masjid Agung Kota Palembang sampai akhirnya 2012 dibawa ke sini dan diresmikan oleh Bapak pada saat itu sebagai presiden. Berarti kurang lebih 10 tahun ya, proses. Lebih, ya. Dari semenjak tahun 2002 sampai bersih itu 2012 diresmikan. Sampai sekarang pun kita masih pembangunan terus peningkatan karena ada banyaknya fasilitas-fasilitas yang akan disediakan nantinya. Oke, untuk proses pembuatannya sendiri, Mas Wahyu, tadi dijelaskan oleh salah satu kaligrafer yang ada di Kota Palembang, itu pembuatannya sendirian atau ada tim khusus atau seperti apa selama 10 tahun itu prosesnya seperti apa? Awalnya beliau pembuatannya ini sendirian, tapi lambat laun karena yang dibuat mushaf Al-Quran ini kan ratusan bahkan ribuan ayat, hingga akhirnya membuat tim. Jadi ini ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama itu penulisan di kertas kanvas seperti itu, kertas minyak kalau orang sini bilangnya. Lalu dijiplak, ketika dijiplak, setelah itu baru finishingnya ke tempelan ke papan ya, kayu yang dirapatkan ini menggunakan kayu tembesu. Kayu tembesu yang bisa tahan ribuan tahun. Ketika penjiplakan selesai, itu yang akhirnya itu di bagian pemahat. Nah, inilah, jadi ada orang yang menulis, yang memahat, ada juga orang yang menjiplak, ada juga yang terakhir ini pengecetan kan ya. Jadi ada tim-timnya. Ada banyak proses ya, Mas Wahyu ya. Dan ini kalau saya lihat sendiri di pajangan ini terlihat ada nominasi dari budaya-budaya Kota Palembang juga yang dimasukkan ke sini. Jadi memang ini
ini juga seperti kayak backgroundnya dari Sapi ya. Ini kan di desain ada berbagai ukiran-ukiran yang batiknya batik termasuk budaya-budaya Kota Palembang ya. Itu kan dari daun pakis kalau nggak salah. Ya. Dan ini memang konsepnya awalnya diukir dengan kayu ini apa karena mengikuti budaya Palembang yang kita terkenal dengan yang ukiran Palembang, atau memang dulunya juga memang cita-cita ini sudah ada sejak lama atau seperti apa? Kalau awalnya itu bermula dari mimpi. Tapi kalau mengenai kita menggunakan kayu ini karena pada saat zaman itu kayu ini lagi ada banyak stoknya, dan juga ini salah satu kayu pilihan yang memang bisa tahan sampai ribuan tahun ya, lebih kuat ya sama kayak kayu jati. Dan ini kalau kena air sama panas itu sama aja, dia semakin kuat gitu. Dia berminyak. Untuk kualitasnya luar biasa ya, Bang. Nah, untuk yang dipajang ini masalah sebesar 15 meter ini khusus halaman pertama saja atau seperti apa, atau ini jus satu kah? Nah, kalau kita lihat dari sini, dari sebelah kanan di bawah sekali sampai ke atas. Ini awal mulanya kan tahapan ke pembangunan, itu di paling kanan itu Al-Fatihah juz 1, lanjut ke belakang. Juz 1 ke belakang terus sampai ke lantai 2, 3 sampai ke 5. Jadi yang di depan ini kita lihat ini langsung 15 juz dari lantai 1 sampai lantai 5. Nah, yang di awal tadi ya di depan kita lihat itu 16 sampai 30 juz sampai akhirnya kita lihat surat Anas di atas. Oke, dan itu semuanya 30 juz, Ya, semuanya sudah dipasang. Terpasang 30 juz selesai. Ini pemajangannya terpisah-pisah berarti Mas Wahyu? Ya, kalau dulu kan kita pasangnya 15 juz karena awalnya kita pakai arsitek yang langsung menjulang sampai tinggi. Jadi melihat fondasi di bawah, karena ini kan dulunya halaman rumah Bapak Sobatila. Ini merupakan ikan kecil-kecil kolamnya, jadi rawa-rawa. Jadi kalau memungkinkan untuk dibangun langsung 30 juz itu bisa ambil dan akan menggunakan biaya yang cukup besar. Sehingga kita mempunyai dua bagian-bagian tertentu. Jadi ini 15 juz. Jadi yang bagian gedung pertama kita lewati tadi ya. Sembari kita menuju ke Al-Quran ini yang seperti ini, kita juga melewati Al-Quran lainnya dari 16 sampai 30. Dan semuanya sudah dipasang ya. Baik. Untuk pengunjung sendiri, Mas Wahyu, ini kita di belakang kita sudah ada banyak pengunjung dari tadi udah lalu-lalang. Pengunjung sendiri apakah cuma hanya dari Indonesia atau dari mancanegara juga ada? Dan biasanya kalau datang itu dari mana aja dan totalnya sehari? Kalau kita nggak bisa menghitung per hari. Kalau dari semenjak diresmikan untuk mengenai ras agama semua, jadi Al-Quran Akbar ini diresmikan bukan hanya oleh Bapak SBY, tapi oleh 51 negara Islam dunia pada saat itu ya. Jadi perwakilan dubes-dubes itu datang meresmi langsung di Al-Quran Akbar ini langsung. Dan untuk tamu, ini kita lebih sering tamu lebih banyak itu di weekend. Kalau lebih puncaknya itu berdampingan berdekatan di antara pas-pas momen Natal sampai ke tahun baru, itu yang paling banyak sekali ya. Kalau di Lebaran kan kita ada Lebaran 1, Lebaran 2, Lebaran 3, tapi momen tahun baru itu puncaknya sangat banyak banget. Untuk Ramadan tahun ini kira-kira biasanya dibandingkan hari-hari biasa Ramadan kali ini? Kalau Ramadan di awal-awal ya seperti ini, orang-orang masih sepi, masih kurang semangat ya. Tapi kita selalu isi kegiatan, ada santri kita di atas, ada harus Al-Quran Akbar tetap sehari 1 juz sampai dengan 3 juz sampai Ramadan kan. Jadi meskipun tamu tetap gak ada ya Al-Quran Akbar terisi. Hanya saya bisa. Oke, untuk Museum Al-Quran Al-Akbar sendiri berarti bukan hanya dipakai untuk sekedar kunjungan, tapi ada berbagai kegiatan ya yang ada ya. Apa aja Mas kegiatannya? Jadi di sini juga ada kegiatan pengajian rutin, dan juga ada pembelajaran tilawatil Quran ada juga. Dan karena kan di sini kita berseberangan sama pesantren, jadi semua kegiatan-kegiatan yang mengenai kegiatan Islamnya religi kita soningkan di sini. Dan Al-Quran Akbar rutin pengajiannya, insya Allah alhamdulillah rutin sampai sekarang ini terjadi. Oke, selain itu juga setiap masyarakat yang ingin berkunjung tuh, kalau seperti saya tadi itu harus diedukasi dulu ya di depan ya. Ya, jadi memang beliau sangat cerdas sekali ya. Jadi orang yang datang sini itu bukan hanya sekedar melihat Al-Quran Akbar. Seperti tadi kan orang kalau datang tuh udah selesai foto selfie selesai gitu kan. Tapi beliau mempunyai kepintaran yang luar biasa. Jadi orang datang pada saat itu, ketika dia masuk ke lobby pertama, pada saat itu masuk, orang nggak boleh langsung masuk gitu. Kita ada ruangan khusus, jadi di dalam ruangan khusus itu
seluruh tamu dan yang wajib datang itu mereka harus mewajibkan mendengarkan sedikit sejarah singkat. Setidaknya paling sedikitnya itu 2-5 menit. Itu sedikit-sedikitnya kita jelasin. Dan yang bagian pengurusan Al-Quran Akbar juga ngerti bagaimana kalau misalkan memang orang pengen cepat atau enggaknya itu kan disesuaikan dengan sejarah. Tapi setidaknya orang-orang datang itu tahu sedikit banyaknya sejarah singkat Al-Quran Akbar. Jadi ketika udah masuk pulang dari sini mereka udah ngerti bagaimana Al-Quran apa ada gitu. Oke, ini juga mengedukasi untuk masyarakat yang ingin datang ke sini ya. Selain itu juga tadi saya lihat sepanjang jalan ada banyak souvenir-souvenir juga yang bisa dibeli, dan juga kira-kira fasilitas-fasilitas apa lagi Mas yang bisa didapatkan ketika ada masyarakat yang ingin berkunjung ke Museum Bait Al-Quran Al-Akbar ini? Jadi di sini banyak kita fasilitas terus meningkat. Jadi kalau anak-anak kecil di sini kita ada taman hijaiyah. Jadi kalau kita lihat taman-taman di TK anak-anak lihat buaya, ngeliat ikan-ikan atau ayunan, tapi di sini mereka dikenalkan dengan taman-taman hijaiyah. Jadi mereka ngelihat huruf-huruf yang temanya kaligrafi semua, mereka bakal tahu bagaimana huruf ya bentuknya, huruf bah seperti Bisa itu. sambil belajar Ya, juga. bisa sambil belajar juga. Dan di sini juga ada pakaian-pakaian adat Kota Palembang juga kita publikasikan. Orang-orang luar datang ke sini tahu bagaimana pakaian adat kita, juga budaya-budaya kita juga ada semua di sini. Baik, jadi selain memang wisata religi juga tetap membawa nuansa Kota Palembang yang tidak pernah ditinggalkan ya. Bahkan ukiran-ukiran ini dan warna-warna catnya saya sangat familiar dengan lemari-lemari Palembang gitu. Kemasan ya, kemasan pada saat itu yang melambangkan kejayaan. Terakhir Mas Wahyu, harapannya sebagai pengurus dari Museum Al-Akbar dan juga untuk harapannya ke depan museum ini seperti apa, dan juga untuk masyarakat Indonesia agar datang nih rame-rame ke sini. Kalau harapan kita sendiri ya, bagaimana caranya nih anak muda zaman sekarang ini tahu ternyata penting juga mengenal budaya, juga mempublikasikan Al-Quran Akbar sebagai salah satu hasil karya yang sangat luar biasa. Ini sangat memotivasi anak muda sekarang. Jadi yang kecil juga termotivasi dengan ada yang melihat ini. Tentunya kita harus lebih menjaga lagi kebudayaan ini. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya dan juga kesempatannya. Nanti kapan-kapan kita bisa berkunjung lagi El Sinta, dan juga harapannya ke depan nanti pendengar El Sinta juga yang mendengarkan ini dapat berkunjung ke Museum Al-Quran Al-Akbar yang luar biasa ini, yang bisa juga menambah edukasi, menambah informasi Anda mengenai bahwa kita juga punya karya yang luar biasa yang mendunia, terutama di Bensami, yang cocok sekali untuk Anda yang ingin berkunjung jalan-jalan ke Kota Palembang pada saat bulan Ramadan, apalagi untuk menyambut Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat dan kerabat. Baik, dari Palembang, Sumatera Selatan, saya Putra Anwar laporkan kembali ke studio.